Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal ikhwa, saudaraku seagama, seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan karakter manusia yang telah Allah gambarkan dalam Al-Quran, yang sudah diabadikan Allah dalam firman-Nya, sehingga kita tahu karakter kita dari sisi Allah menyampaikan melalui lafaz al-bashar, melalui lafaz al-insan, dan melalui lafaz an-nas. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait manusia, Allah berfirman di dalam Al-Quran mengenai karakter manusia. Terkait dengan lafaz al-bashar ini, Allah menyampaikan 35 kali terkait dengan manusia, dan 25 kali Allah menyampaikan basyari terkait dengan kenabian dan kerasulan. Ketika Allah menerangkan manusia, sosok manusia dalam lafaz bashar, Allah menjelaskan bagaimana kemuliaan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika para istri pejabat Mesir terkagum-kagum dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, Allah menyampaikan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata basyar yang menjelaskan tentang manusia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika itu para wanita atau istri-istri pejabat Mesir melihat Nabi Yusuf alaihissalam, terkagum-kagum dengan ketampanannya. Mereka mengatakan ini bukan manusia, tetapi malaikat yang mulia. Ini satu hal yang bisa kita lihat bahwasanya Allah menjelaskan kemuliaan manusia dari sisi bashar, yaitu manusia secara biologis. Tetapi juga Allah menyebutkan dalam firman-Nya, dengan menggunakan kalimat bashar itu, Allah mengungkap kenabian dan kerasulan. Dalam firman-Nya yang lain, Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Di situ Allah menyampaikan bahwasanya seluruh para nabi dan rasul itu adalah manusia. Secara biologis mereka beristri, mereka juga punya anak, dia berkeluarga, dia makan dan minum. Tetapi di sisi lain, manusia ini adalah manusia pilihan. Basyarum mislukum yuha. Tetapi mereka diberikan oleh Allah wahyu, diberikan Allah Alkitab. Nabi Muhammad diberikan Alkitab, yaitu Quranul Karim. Nabi Ibrahim diberikan suhuf. Nabi Musa diberikan Taurat. Yang kedua, di dalam firman-Nya Allah menyebutkan karakter manusia itu dalam sisi an-nas. Ketika Allah berfirman dengan menggunakan an-nas, Allah melihat sisi manusia dalam sisi sosial. Allah berfirman sekitar 240 kata menyinggung tentang an-nas. Di firman-Nya Allah menyampaikan, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah bersosial, lita'arafu, itu saling mengenal. Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup individu, tetapi manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk bermasyarakat. Maka Allah menyampaikan dalam firman-Nya lain, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Kaum muslimin ayyuhal ikhwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah menyampaikan karakter manusia dari sisi lafaz yang lain, yaitu tentang al-insan. Al-insan ini Allah sebutkan berulang kali terkait dengan manusia dari sisi moral dan spiritualnya. Dari sisi lain, Allah menyinggung tentang manusia, kemuliaan manusia. Di sisi lain juga Allah menyinggung terkait dengan kedurhakaan manusia. Banyak ayat yang Allah gunakan terkait dengan karakter manusia melalui lafaz al-insan. Yang pertama dalam surat At-Tin,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan karakter manusia itu sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat ini menyebutkan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk. Kalau kita bandingkan dengan makhluk Allah yang lain, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan makhluk hewan atau tumbuh-tumbuhan. Kita diberikan oleh Allah kesempurnaan fisik. Kita diberikan akal, kita diberikan nafsu. Ketika semua itu kita miliki, kadang-kadang kita sendirilah yang mengantarkan ke dalam kedurhakaan itu. Ketika Allah menyampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sebagai bentuk pengingat bagi diri kita kalau kita itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi sebaik-baiknya. Tetapi kadang manusia itu menjadikan dia durhaka sehingga kemuliaan melebihi makhluk Allah yang lainnya menjadi makhluk yang serendah-rendahnya. Dan itu disampaikan Allah dalam firman-Nya bahwasanya ketika manusia tidak bisa menjaga kemuliaannya, dia menjadi makhluk Allah yang serendah-rendahnya dan lebih rendah daripada binatang ternak. Ayol ikhwah, saudaraku seagama, seiman yang dirahmati oleh Allah. Ayat lain Allah juga mengingatkan kepada kita bahwasanya manusia sendirilah yang menjadikan dirinya itu durhaka kepada Tuhannya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika manusia itu sudah melampaui batas dan dia melihat dirinya serba mempunyai kelebihan, dia tidak lagi memahami kalau apa yang dia miliki itu adalah pemberian Allah. Ar-ra'ahu istaghna. Dia melihat dirinya serba cukup, tidak butuh Sang Khalik, tidak butuh manusia. Nah, inilah yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang durhaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menjadi orang-orang yang lupa akan batas-batas yang sudah digariskan oleh Allah, menjadi manusia-manusia yang zalim, menjadi manusia-manusia yang lupa kepada Tuhannya. Kita ingat sejarah Fir'aun. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kita ingat sejarah Qarun. Dia lupa kekuasaan, kekayaan yang dia miliki adalah pemberian Allah. Tetapi dia mengatakan, semua yang aku miliki adalah karena ilmuku. Dia lupa akan Allah. Inilah yang mengantarkan kita kepada makhluk-makhluk Allah yang rendah. Dia lupa kepada Sang Khalik sehingga dia terjerumus ke dalam kesesatan. Ayol ikhwah, saudaraku seagama yang dirahmati Allah. Yang terakhir, ayat yang mengingatkan kita terkait dengan lafaz al-insan. Dalam ayat lain mengatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika Allah menguji hambanya, tapi hamba itu lupa ketika Allah uji dengan kenikmatan, dengan kesenangan, dia bangga dengan apa yang dia dapatkan. Tetapi ketika fa'ammal insanu idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Mereka ketika diuji oleh Allah, kesengsaraan, kehinaan, dia mengatakan Allah tidak mencukai saya. Inilah satu gambaran karakter manusia. Di sisi lain Allah mengingatkan kita kalau kita adalah manusia biasa. Di sisi lain kita juga diingatkan oleh Allah, kita adalah manusia yang butuh lita'arafu, sosial, dan kita juga diingatkan kita adalah manusia yang mulia, manusia yang punya moral daripada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.